Bab 3901, sengaja diprovokasi. Kemudian, ratusan biksu berjuang keras melawan iblis besar dan akhirnya membunuh iblis besar tersebut. Waktu berlalu, dan semua orang sudah lama melupakan iblis besar. Tapi sekarang, Muking ini benar-benar menggunakan teknik iblis besar. Keterampilan sihir anak ini sangat mirip dengan yang diwarisi dari zaman kuno. Kata Raja Iblis Ciyun pada Dev. Warisan kuno, Dev sedikit bingung. Dia tidak menyangka Muking begitu kuat. Kamu tidak perlu terlalu takut. Kekuatan sihir orang ini belum mencapai titik di mana ia sangat cocok dengan pikiran dan sihir. Ia hanya memiliki sedikit warisan kuno. Mungkin tebakanku salah. Raja Iblis Ciyun mungkin takut Dev menjadi penakut, jadi dia berkata. Dipahami. Dev mengangguk dan melihat ular piton besar di langit, yang terus membesar di depan matanya. Dev mengangkat tangannya dan meraih kekosongan. Dalam kehampaan, awan api tiba-tiba muncul, dan di dalam awan api, 3 jenis api pamungkas sedang menyala. Suara mendesing. Segera setelah itu, api pamungkas di awan api jatuh seperti meteorit. Sekelompok bola api terus menghantam ular piton raksasa itu. Melihat metode Dev, semua orang berseru. Metode yang digunakan oleh mereka yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat bahkan mengejutkan para biksu yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh atau ke-8. Butler Liu sedikit mengernyit setelah melihat metode yang digunakan oleh Dev. Meskipun dia tahu bahwa Mukui dan Munai dibunuh oleh Dev, dia belum pernah melihat metode sebenarnya yang digunakan oleh Dev. Sekarang dia melihat Dev, Master Alam Kesengsaraan tingkat 4, menggunakan teknik biasa, ini membuat Butler Liu, yang awalnya percaya diri, sedikit khawatir. Pada saat ini, 2 warna muncul di langit, ular piton hitam diikuti oleh api merah. Aliran api menghantam ular piton raksasa itu, mengeluarkan suara gemuruh. Ular piton raksasa dipukul satu demi satu, lalu berubah menjadi potongan kabut hitam. Ziwo mengikuti ular piton raksasa itu, bertarung di udara. Mereka semua saling menghabiskan energi. Kemudian di tengah suara yang memekakkan telinga, kabut hitam perlahan menghilang, dan awan api juga mereda. Ketenangan telah kembali ke langit. Saat ini, hanya Dev dan Muking yang melayang di udara, saling memandang. Tidak ada pihak yang memanfaatkan langkah ini sama sekali. Namun, Muking tidak terlalu terkejut, dia hanya merasa sedikit menyesal dan berkata, kamu memang memiliki kekuatan. Aku sangat takut membunuhmu dengan satu gerakan. Itu tidak menyenangkan. Di mata Muking, dia tidak menganggap Dev sebagai lawan, tapi sebagai mangsa. Dia hanya ingin bermain dengan Dev sekarang. Dalam gerakan tadi, Muking tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika hanya itu yang kamu punya, aku menyarankanmu untuk meminta maaf dan kembali ke keluargamu. Apa yang mampu kamu lakukan, apalagi bibimu, kamu bahkan tidak sebaik kakak tertuamu. Setidaknya aku menggunakan beberapa gerakan saat membunuh mereka. Terutama bibimu yang dipukuli sampai seluruh bajunya hilang, dan dia memukulku dalam keadaan telanjang. Oh, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dev memiliki sedikit cibiran di wajahnya, dengan sengaja membuat Muking kesal. Karena hanya jika Muking marah dia akan mengungkapkan kekuatan penuhnya secara tidak sengaja, sehingga Dev dapat mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, mata Muking menunjukkan sedikit kemarahan. Namun kemarahan itu hanya sesaat. Kamu tidak perlu dengan sengaja memprovokasi saya. Di keluargamu kami, wanita bekerja sama dengan pria dalam kultivasi ganda. Tidak masalah jika mereka melepas pakaiannya. Muking menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Dev mengatakan ini dengan sengaja, untuk membuatnya marah dan membuatnya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Apa perbedaan antara keluargamu dan hewan seperti ini? Dev mencibir dan berkata. Muking memiliki wajah dingin, niat membunuh di matanya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Di atas kepala Muking, kabut hitam membubung ke langit, dan kemudian kabut hitam menyebar menjadi jaring hitam besar. Bab 3902, sama-sama setara. Di kabut hitam, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Mengikuti jari Muking, kabut hitam menyelimuti pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya dan menuju ke arah Dev. Kali ini jaring raksasa yang jatuh dari langit bahkan lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Pada pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya bersinar. Seluruh jaringan hitam menyelimuti Dev, membuat Dev tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dev tidak punya cara untuk melarikan diri kecuali melarikan diri. Hanya dalam sekejap mata, Dev terbungkus jaring hitam. Pada saat jaring hitam dibungkus, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, langit dipenuhi dengan kilatan cahaya kemasan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Ding ding, 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 ding. Jaring hitam menyelimuti Dev, diikuti dengan semburan suara benturan logam. Tapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di web gelap. Tuan Dev. Tuan. Melihat pemandangan ini, kepala istana-istana Guanghan, Huo Feng dan yang lainnya siap menyelamatkan Dev. Ketika manajer Liu melihat ini, dia dan semua orang di keluargamu siap kapan saja.
Selama kepala istana-istana Guanghan dan yang lainnya berani mengambil tindakan, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, perang besar dan pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Di jaringan hitam, terdengar suara memekakkan telinga. Di depan gerbang istana Guanghan, terjadi lebih banyak kekacauan, dan dampaknya yang tersebar menyebabkan bebatuan pecah berkeping-keping. Mu Qing mencibir dan melihat segala sesuatu di depannya dengan tatapan jijik, sudah takdirmu untuk mati di bawah jaring ilahiku. Menurutnya, Dev pasti mati. Lakukan. Penguasa istana Guanghan melihat bahwa Dev tidak dapat melarikan diri dari jaring hitam, jadi dia memerintahkan semua orang untuk menyelamatkannya. Itu hanya jaring yang rusak, tapi kamu masih ingin menyakitiku. Tepat ketika semua orang hendak mengambil tindakan, suara Dev tiba-tiba terdengar dari jaringan hitam. Kemudian cahaya kemasan menerobos kabut hitam, dan cahaya kemasan melesat langsung ke langit. Sosok Dev perlahan muncul dari jaring hitam. Seluruh tubuh Dev memancarkan cahaya kemasan, dan di sekitar Dev, sepertinya dia samar-samar melihat bel tergantung di Dev. Ini. Mu Qing mengerutkan kening, terlihat sangat terkejut. Ketika kepala istana-istana Guanghan dan yang lainnya melihat ini, mereka semua sangat gembira. Saya tidak percaya. Mu Qing menembakkan kedua telapak tangannya, dan pedang terbang di jaring hitam terbang menuju Dev seperti meteor. Dang dang dang. Pedang terbang menghantam Dev, tapi semuanya terhalang oleh lonceng emas yang bersinar. Serangan Mu Qing sama sekali tidak melukai Dev. Tapi telapak tangan Dev tiba-tiba menekan. Telapak tangan guntur. Sebuah telapak tangan besar muncul, dan di telapak tangan itu, ada kilat dan guntur. Telapak tangan petir dan sumber guntur dan kilat sangatlah kuat. Melihat ini, Mu Qing melambaikan tangannya dan menggunakan jaring hitam untuk bergegas ke depan, mencoba memblokir telapak tangan Dev. Tapi telapak tangan guntur jatuh dari langit dan langsung menghancurkan jaring hitam itu. Luar biasa, Tuan Dev luar biasa. Teknik telapak tangan macam apa ini? Apakah ini telapak tangan Tathagata? Luar biasa, di bawah telapak tangan ini, Mu Qing lebih buruk dari semut. Semua orang bersorak, meskipun mereka semua disukai oleh Dev, tidak banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Banyak orang belum pernah melihat Dev menggunakan metode mengerikan seperti itu. Ekspresi Mu Qing menjadi serius untuk pertama kalinya. Menghadapi telapak guntur, dia merasakan tekanan dan ancaman. Tubuh Mu Qing dipenuhi kabut hitam lagi, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Kabut hitam tak berujung itu mengeras menjadi kepalan besar dan meledak ke arah telapak tangan guntur Dev. Kali ini, tabrakan kekuatan dua orang. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan dengan keras. Setelah suara besar, turbulensi berterbangan kemana-mana, dan retakan gelap muncul sebentar di kehampaan. Semua orang di sekitar mereka merunduk ke belakang untuk menghindari cedera akibat dampak yang mengerikan. Ketika kejadian setelahnya selesai, Dev dan Mu Qing saling berpandangan lagi. Langkah ini sama-sama cocok lagi. Bab 3903 Pria Sombong. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang mulai khawatir. Jika Mu Qing menurunkan levelnya dan bisa mengikuti Dev dengan kedudukan yang sama, maka Dev pasti akan kalah. Sekarang semua orang hanya berharap Dev tidak gagal, terutama wanita seperti Huo Feng, Bai Qian dan Seng Jiahui, hati mereka berdebar kencang. Jika sesuatu terjadi pada Dev, mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk hidup. Mu Qing ini benar-benar hebat. Dia sengaja menurunkan levelnya dan masih setara dengan Tuan Dev. Tuan muda yang bermartabat dari keluargamu sebenarnya mempelajari keterampilan sihir. Tampaknya keterampilan keluargamu sendiri juga tidak begitu bagus. Semua orang berbicara dengan pelan. Penampilan Dev sangat kuat, tapi penampilan Mu Qing juga bagus. Dibandingkan dengan kakak tertuanya Mu Kui, dia jauh lebih kuat. Selain itu, Mu Qing juga memiliki keterampilan sihir kuno. Jika dia berhenti menekan keadaan untuk sementara waktu, bagaimana Dev bisa mengatasinya? Mu Qing memandang Dev dan berkata dengan tenang, kamu memang bangga memiliki kekuatan seperti itu, tapi sayang sekali latar belakangmu tidak bagus, kamu jelas hanya seorang kultivator biasa. Mu Qing mengagumi kekuatan Dev, tetapi di matanya Dev hanyalah seorang kultivator biasa dan tidak mungkin dia bisa membandingkannya. Orang ini tidak tahu bahwa latar belakang Dev 1000, 10.000, atau bahkan ratusan ribu kali lebih mulia daripada miliknya. Dari segi kekuatan alam Mahayana tingkat pertama memang agak sulit untuk dihadapi oleh Dev. Namun jika menyangkut latar belakang keluarga, saya khawatir hanya sedikit yang bisa menandingi Dev. Hanya saja Dev tidak mau membandingkannya dengan dia. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau latar belakang, kamu tidak layak dibandingkan denganku. Kamu bukan siapa-siapa. Dev mendengus dingin, dan semua aura di tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan. Langit tiba-tiba berubah warna, dan nafas yang mengepul mengeluarkan suara seperti auman naga.
Semua orang memandang Dev seperti itu dan tahu bahwa Dev juga akan meledak. Pertarungan hari ini mungkin adalah pertarungan hidup dan mati. HMPH, pria sombong. Muking mendengus dingin, dan tubuhnya langsung meraung. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan wilayahnya langsung naik dari alam kesengsaraan tingkat ke-7 ke tingkat ke-8. Dapat dilihat bahwa Muking juga tahu bahwa menekan budidaya alam kesengsaraan tingkat ke-7 tidak akan dapat melakukan apapun pada Dev. Bahkan jika dia memiliki kekuatan sihir kuno. Itu sebabnya saya menaikkan level saya dan ingin mengalahkan Dev seketika. Alam kesengsaraan tingkat ke-7 bisa membuat Dev lelah menghadapinya. Menurutnya, budidaya alam kesengsaraan tingkat 8 sudah cukup untuk membuat Dev kalah. Melihat Muking yang telah meningkatkan levelnya, mata Dev sedikit menyipit. Dia tahu bahwa tingkat kultivasi orang ini pasti lebih dari itu, pasti lebih tinggi. Tapi Dev tidak terburu-buru, dia akan mengeluarkan kekuatan penuh Muking sedikit demi sedikit. Kemudian Muking menekan wilayahnya dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Siapa yang tahu apakah Dev menggunakan seluruh kekuatannya? Sekarang Dev dan Muking sedang menguji kekuatan sebenarnya satu sama lain. Alam kesengsaraan tingkat ke-8 hanya biasa-biasa saja di mataku. Dev mendengus dingin, dan aura di tubuhnya sepertinya telah mencapai puncaknya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan kristal naga di dadanya juga mulai bersinar dengan sangat cemerlang. Dan di dalam tubuh Dev, energi abadi mengalir. Di ruang asal, semua bintang asal bersinar dengan cahaya, dan semua jenis kekuatan asal terus berkumpul. Dev tiba-tiba mengangkat tangannya, dan ada ritme yang tak terlukiskan, saat lengan Dev perlahan terangkat. Aliran waktu antara langit dan bumi sepertinya melambat. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Dev. Pada saat ini, Dev sendiri seperti pusaran air besar. Segala jenis kekuatan diserap oleh Dev, pusaran besar ini. Dev memeluk cahaya spiritual, lalu meninju Muking. Tinju cahaya suci. Dev menggunakan tinju cahaya suci. Tidak peduli apa kekuatan Muking, Dev tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Jika dia kalah, konsekuensinya bukan hanya kematiannya sendiri, tetapi seluruh istana Guanghan juga dalam bahaya. Bab 3904, terlalu tidak sabar. Ada juga sekte dan keluarga bangsawan yang dia panggil. Jika dia kalah dan mati, sekte dan keluarga bangsawan ini pasti akan dilikuidasi oleh keluargamu. Oleh karena itu, Dev tidak dapat dikalahkan. Tidak peduli apa kekuatan Muking, dia tidak bisa dikalahkan. Tinju cahaya suci keluar. Segala macam sumber di tubuh Dev berjalan dengan gila-gilaan, terutama sumber waktu, yang dimainkan sepenuhnya oleh Dev. Antara langit dan bumi, aura asli yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuh Dev dengan gila-gilaan. Kekuatan naga ilahi, kekuatan asal-usul, dan bahkan kekuatan tiga klan memancarkan ribuan sinar cahaya di sekitar Dev, membuat Dev merasa seperti dewa yang turun ke bumi. Tinju cahaya suci diayunkan, tampak sederhana dan sederhana. Tapi itu mengandung segala macam kekuatan di tubuh Dev, dan bahkan memiliki pesona jalan besar langit dan bumi. Dan kekosongan terbentuk di sekitar Dev. Kekuatan sihir. Mata Muking dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Dev mengetahui keterampilan sihir. Anda tahu, dia tidak pernah merasakan sedikitpun energi iblis dalam diri Dev. Bagaimana Dev mengetahui kekuatan iblis? Tepat ketika Muking tidak percaya, tinju cahaya suci sudah ada di depannya. Tanda tinju besar terus membesar di pupil Muking. Kecepatannya sangat cepat sehingga Muking tidak punya ruang untuk melawan. Ada keributan di hati Muking, dia tidak pernah berpikir bahwa Dev menyembunyikannya dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Di matanya, Dev seharusnya menjadi seekor semut. Mereka hanyalah semut di alam kesengsaraan tingkat keempat. Tapi sekarang, semut di matanya sebenarnya telah menggunakan keterampilan sihir, dan kekuatan mereka tampaknya tidak kalah dengan miliknya. Kekuatan sihir semacam ini sangat sulit untuk dikuasai. Hanya iblis besar yang memiliki kekuatan sihir semacam ini. Tetapi Dev, yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat dan juga seorang kultivator biasa, sebenarnya memiliki keterampilan sihir. Jadi apa arti keterampilan sihir kuno yang dia latih melalui kesulitan dan jauh dari rumah selama bertahun-tahun baginya sekarang? Ah! Muking meraung dengan enggan. Tinju cahaya suci Dev sudah cukup untuk mengancam Muking. Seiring dengan raungan besar Muking, energi hitam di tubuhnya memenuhi udara. Di kabut hitam, wajah manusia yang menakutkan muncul, berdiri di depan Muking dengan gigi dan cakar terentang. Ledakan! Tinju cahaya suci membombardir wajah menakutkan itu, dan nafas menembus kabut hitam dan terus-menerus membombardir tubuh Muking. Melihat wajah yang terkondensasi dengan energi hitam, tidak ada cara untuk memblokir tinju cahaya suci. Muking mengertakkan giginya, bahkan nafas yang menembusnya membuat Muking merasakan gelombang ketakutan. Jika pukulan ini mengenai dia, dia tahu dia akan mati. Kekuatan tinju cahaya suci Dev telah melampaui imajinasinya. Hah, aku lebih dari itu. Muking meraung, dan aura di tubuhnya meledak lagi, menerobos dalam sekejap. Aura alam Mahayana tingkat pertama meletus, melonjak seperti gelombang laut yang mengamuk. Setelah Muking merasakan kekuatan pukulan Dev, dia memutuskan untuk tidak pamer lagi. Seluruh kekuatannya meledak dalam sekejap.
Saat aura alam Mahayana tingkat pertama meletus, kekuatan tinju cahaya suci langsung dikalahkan dan dihilangkan. Kabut hitam tebal membentuk pertahanan, dan tinju cahaya suci membombardirnya, menyebabkan auranya pecah dan menghilang tanpa jejak. Dunia telah kembali normal. Pukulan Dev, yang dia konsentrasikan seluruh kekuatannya, menghilang begitu saja. Semua orang memandang Mu Qing dengan ngeri. Aura yang meletus dari alam Mahayana tidak lagi sebanding dengan alam kesengsaraan. Melintasi alam besar ini seperti melintasi jurang. Peningkatan kekuatan juga meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, mata semua orang yang melihat Mu Qing penuh dengan kerumitan dan ketakutan. Ketika Dev melihat ledakan kekuatan Mu Qing di alam Mahayana tingkat pertama, dia benar-benar tertawa. Manajer Liu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tuan muda kedua terlalu tidak sabar. Mengapa dia mengungkapkan kekuatan aslinya begitu cepat? Bab 3905, Penghinaan terhadap bahasa. Manajer Liu melihat bahwa Dev menginginkan efek ini untuk mengeluarkan kekuatan sejati Mu Qing. Pukulannya barusan terlihat menakutkan, namun nyatanya tidak memiliki kekuatan yang besar. Lebih penting lagi, itu hanya kejutan di hati. Sebagai pengamat, Tuan Liu dapat melihatnya. Tapi Mu Qing ada di tempat kejadian dan direncanakan oleh Dev. Tinju cahaya suci berisi sumber ilusi. Mu Qing tanpa sadar terpesona oleh Dev. Jika Anda hanya menggunakan ilusi, Mu Qing pasti akan mengetahuinya. Jadi Dev menggunakan sumber ilusi untuk membingungkan pikiran Mu Qing, dan tinju cahaya suci memang kuat. Ini membuat Mu Qing percaya itu benar dan secara langsung memperlihatkan seluruh kekuatannya. Alam Mahayana tingkat pertama, ini semua kekuatanmu kan? Dengan kekuatan ini, kamu masih membual padaku. Dev mencibir di wajahnya dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Mengetahui bahwa Mu Qing berada di alam Mahayana tingkat pertama, Dev merasa jauh lebih santai dan tidak ada banyak tekanan lagi. Jika tidak, Anda akan selalu berada di bawah tekanan dan akan mudah bagi Anda untuk mengungkapkan kekurangan Anda saat bertengkar. HMPH, alam Mahayana tingkat pertama bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi olehmu, seorang biksu muda dari alam kesengsaraan tingkat keempat. Pada saat ini, Mu Qing juga tahu bahwa dia telah dibodohi, dan berkata dengan kemarahan di matanya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku berada di alam kesengsaraan tingkat keempat? Aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku. Bibimu, yang berada di puncak alam kesengsaraan, menggunakan metode rahasia keluargamu untuk secara paksa naik ke alam Mahayana tingkat pertama. Bukankah dia menginjak kakiku seperti anjing mati? Kamu, alam Mahayana tingkat pertama, juga akan mengalami nasib yang sama. Tetapi jika kamu mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan sekarang dan berada di bawah selangkanganku, aku mungkin bisa menyelamatkanmu dari kematian, selama kamu tetap menjadi milikku. Budak selama 500 tahun. Dev langsung menanggapi dengan apa yang baru saja dikatakan Mu Qing. Sekarang kekuatan Mu Qing telah terungkap sepenuhnya, Mu Qing masih belum mengetahui apa kekuatan Dev. Terutama apa yang dikatakan Dev barusan, yang membuatnya begitu mudah untuk membunuh Munai, membuat Mu Qing sedikit tidak yakin. Saat semua orang melihat Mu Qing seperti itu, mereka semua tertawa. Mu Qing sangat luar biasa sekarang, tapi sekarang wajahnya ditampar. Tawa penonton juga memberikan tekanan pada Mu Qing. Ini dianggap perang psikologis. Harus dikatakan bahwa kepala istana-istana Guanghan dan Tuan Lembah Luo sama-sama tahu cara bertarung secara psikologis. Kemarahan Mu Qing tersulut. Nak, berhentilah berpura-pura, kekuatanmu tidak lebih dari ini, aku pasti akan membunuhmu. Mu Qing meraung. Semua orang tertawa, Dev mengejek, ini adalah tamparan di depan umum. Di depan ratusan orang dari keluargamu, wajahnya ditampar seperti orang gila. Ini adalah pertarungan tunggal yang dia minta. Jika Dev tidak bisa dikalahkan dan dibunuh, maka wajahnya akan dipermalukan sepenuhnya. Mu Qing mengepalkan tangannya erat-erat dengan kedua tangannya, dan api bisa menyembur keluar dari matanya. Selain bisa menyombongkan diri, jika kamu punya keahlian nyata, gunakan saja. Dev masih menyindir Mu Qing. Aku akan memberitahumu jika aku sedang membual. Kamu berhasil membuatku kesal, dan aku akan membuatmu membayar, termasuk orang-orang yang tertawa ini. Pembuluh darah menonjol di wajah Mu Qing. Sekarang dia tidak hanya ingin membunuh Dev, dia bahkan ingin membunuh orang-orang yang sedang tertawa ini. Dia akan membunuh siapa saja yang mengejeknya. Buktikan kalau orang ini Mu Qing benar-benar sudah gila. Energi hitam di tubuh Mu Qing melonjak, dan cahaya hitam berkedip-kedip, lalu tubuhnya bergegas menuju Dev seperti bintang jatuh. Kali ini, Mu Qing mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia telah dipermalukan sampai saat ini, apalagi yang bisa dia sembunyikan. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu membunuh Dev. Membunuh mereka semua. Ketika Dev melihat ini, dia juga membuang rasa jijiknya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya, dan 3 api pamungkas terus mengalir ke seluruh tubuh. Seekor naga emas meraung dari belakang, terus-menerus mengelilingi punggung Dev. Dev akan secara lisan membenci Mu Qing, tapi dia tidak akan meremehkan orang ini. Bab 3906 saya tidak bodoh.
Tubuh Muking perlahan tenggelam dalam kabut hitam, dan seluruh dunia menjadi gelap. Aura hitam membanjiri Dev dari segala arah. Menghadapi energi hitam yang ganas, cahaya kemasan di tubuh Dev terus berkedip, seperti cahaya lilin yang tidak menentu di kiamat. Naga emas itu terus mengaum, seolah mendorong kembali kegelapan di sekitarnya. Jadi semua orang menonton dengan gugup. Pada saat ini, mereka tidak dapat lagi melihat sosok Dev dan Muking, dan mereka bahkan tidak dapat merasakan aura mereka. Kabut hitam secara langsung mengisolasi ruang tempat Dev dan Muking berada, membentuk dunia luar angkasa yang terpisah. Dev mengangkat tangannya, dan busur Raja Ilahi muncul di tangannya, lalu dia menarik busur Raja Ilahi, dan bulu panah muncul di busur Raja Ilahi. Dev menggunakan busur Raja Ilahi, tapi dia tidak berani gegabah. Lagi pula, Muking juga menggunakan seluruh kekuatannya. HMPH, itu hanya busur yang patah, apalagi yang ingin kamu lakukan padaku? Muking mendengus dingin, matanya penuh dengan niat membunuh, dan teriakan bergema di sekitar kabut hitam. Dev merasa gembira saat melihat bahwa Muking ini bahkan tidak mengenal Dewa Raja Gong. Sekarang dia menggunakan busur Raja Dewa, tidak ada orang di luar yang dapat melihatnya, jadi tidak akan terungkap bahwa dia memiliki busur Raja Dewa. Dan bahkan jika Muking mengetahuinya, dia tidak tahu tentang busur Raja Dewa yang dia pegang, jadi Dev tidak perlu mengkhawatirkannya. Saat Dev menarik busur Raja Dewa, lonceng pola naga berputar di atas kepala Dev, memblokir serangan masuk Dev kapan saja. Jika Zhongli, roh pedang dari pedang naga, tidak terluka, pedang naga akan menjadi senjata paling dibanggakan Dev. Sekarang pedang pembunuh naga Dev tidak mendapat berkah dari roh pedang Zhongli, itu hanya dapat dianggap sebagai senjata ajaib biasa. Oleh karena itu, ketika Dev menghadapi musuh yang kuat, dia hanya dapat menggunakan busur Raja Ilahi. Namun, busur Raja Ilahi tidak dapat digunakan di depan umum, yang membuat Dev sangat tertekan. Dev menarik busur Raja Dewa, dan bulu panah yang kental terbakar dengan api. Suara mendesing. Begitu Dev melepaskannya, bulu panah itu keluar dan berubah menjadi ribuan lampu panah di udara. Pada saat yang sama, Dev mengikuti dari belakang dan menuju ke arah Muking. Ketika Muking melihat bahwa dia telah menunjukkan kekuatan penuhnya dan Dev berani bertarung dengannya alih-alih melarikan diri, dia tidak bisa menahan tawa jahat dan berkata, "Dev, apakah ini kekuatan penuhmu?" Setelah Muking selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi kabut hitam dan menuju ke arah Dev. Di samping Muking, ada banyak hantu yang berubah dari kabut hitam, semuanya menyerang bersama dengan taring dan cakar mereka. Jelas sekali bahwa Muking akan melawan Dev secara langsung. Dengan kekuatan alam Mahayana tingkat pertama, akan sangat memalukan untuk bertarung dengan biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan dan masih harus menghindar. Ledakan. Ribuan anak panah bertabrakan dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, hantu-hantu ganas itu meraung dan dikalahkan, dan anak panahnya menghilang dalam kegelapan. Naga emas di atas Dev juga terus mengaum dan menyemburkan aliran api, menelan hantu-hantu ganas itu. Dev terus menarik busur dan menembakkan anak panahnya, dan Muking terus melambaikan tangannya, memadatkan sekelompok hantu untuk menyerang. Kedua orang itu semakin dekat dan dekat, bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuatan di tubuh mereka. Apakah kamu ingin melawanku dengan seluruh nafasmu dan kemudian bertabrakan dengan kekuatan fisik murni? Muking sepertinya telah melihat rencana Dev. Apakah kamu tidak berani bertarung denganku secara fisik? Kata Dev dengan sarkasme. Faktanya, ini adalah rencana Dev. Bagaimanapun, Muking berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Meskipun Dev tidak takut dengan semua aura di tubuhnya, dia tidak berani yakin 100%. Tetapi jika dia tidak menggunakan nafas dalam tubuhnya dan hanya mengandalkan kekuatan murni tubuhnya, Dev tidak akan takut pada Muking. Tubuh fisik Dev telah ditempa berkali-kali. HMPH, aku bisa membunuhmu dengan banyak cara, tapi aku tidak bisa memilihnya. Kamu ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan fisik, tapi aku tidak akan bersaing denganmu. Memang benar aku adalah anak dari keluarga besar, tapi aku bukan orang bodoh dan tidak akan tertipu olehmu. Muking benar-benar berhenti bergegas menuju Dev, dan malah memenuhi udara dengan lebih banyak kabut hitam, berubah menjadi langit yang penuh dengan serangan hantu. Bab 3907 sungguh luar biasa. Dev mengertakkan gigi. Dia tidak menyangka bahwa Muking, seorang pria yang punya otak, tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasi dia. Busur Raja Dewa terus-menerus ditarik oleh Dev, dan berbagai aura mengembun di busur Raja Dewa. Bulu panah ditembakkan satu demi satu, naga emas itu meraung, dan pada saat ini juga dipenuhi memar. Dev terus mendekati Muking. Hanya ketika dia mendekat, Dev dapat menggunakan teknik pemurnian tubuh kuno untuk bertarung dengan Muking. Melihat Dev mendekatinya, Muking meraihnya dan pedang panjang yang terkondensasi dengan kabut hitam muncul, lalu menebas ke arah Dev. Pedang ini menembakkan cahaya pedang setinggi 100 kaki, mendekati Dev. Dev menggunakan langkah pengendalian tembakan, dan tubuhnya menghilang seketika, lalu muncul di depan Muking. Busur Raja Dewa di tangan Dev telah digantikan oleh pedang pembunuh naga.
Dalam pertarungan jarak dekat, pedang pembunuh naga masih lebih berguna. Pedang pembunuh naga meledak dengan cahaya pedang tak berujung, menusuk langsung ke arah Muking. Pedang panjang di tangan Muking menghalangi situasi. Ketika Dev melihat ini, seringai muncul di matanya, dan dia langsung mengeluarkan pedang pembunuh naga. Dev melepaskan pedang pembunuh naga, membuat Muking sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Dev. Tinju cahaya suci. Kali ini, tinju cahaya suci Dev tidak menggunakan nafas apapun di tubuhnya, hanya kekuatan fisik murni. Meski hanya kekuatan fisik murni, pukulan ini justru membuat Muking merasa ketakutan. Tapi dengan pukulan Dev, jelas tidak ada nafas yang keluar. Muking benar-benar tidak mengerti apa tujuan pukulan Dev. Tapi saat tinju cahaya suci Dev hendak mengenai Muking, sesosok hantu muncul di belakang Muking. Kabut hitam tak berujung berubah menjadi bayangan besar. Hantu itu memegang Vajra di tangannya, dan matanya sangat kosong. Dengan kemunculan hantu tersebut, tubuh Muking benar-benar menyatu dengan hantu tersebut. Pukulan Dev mengenai bayangan dan menembus secara langsung tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada Muking. Dev, bahkan dalam kompetisi fisik, kamu bukan tandinganku. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Muking tertawa, tapi suara itu keluar dari bayangan. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat situasinya dengan jelas. Muking bergabung menjadi bayangan besar, menatap keberadaan Dev yang seperti semut. Angkat kaki Anda dengan lembut, hembusan udara menerpa wajah Anda. Tubuh Dev seperti perahu yang sendirian, dan dia langsung pingsan. Poro Dharmakaya. Raja Iblis Ciyun berkata dengan terkejut di lautan kesadaran Dev. Dev terbang terbalik puluhan kaki, dan akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ciyun, dia bertanya dengan kebingungan di wajahnya, apa itu Poro Dharmakaya? Sudah kubilang, kamu juga tidak mengerti. Untung saja tubuh Poro orang ini hanya terbelah menjadi beberapa bagian, dan yang memadat hanyalah hantu. Jika kamu memadatkan tubuh aslimu dan mengambilnya sekarang, belum lagi kamu, semua orang di sini mungkin akan mati. Kata Raja Iblis Ciyun. Astaga! Dev tampak terkejut. Dia tidak menyangka bagaimana Muking ini mengetahui begitu banyak seni sihir. Dan masing-masing lebih kuat dari yang lain, tidak heran mereka berbicara begitu gila. Apa yang harus saya lakukan? Adakah cara agar saya bisa mengalahkannya? Dev bertanya. Mungkin mustahil untuk mengalahkannya. Sebaiknya kamu memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Sepertinya selama binatang penelan langit maju dan menyedot energi iblis dari orang itu, tubuh Poro akan hancur. Kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Dev mendengar ini, dia terdiam. Binatang kecil yang menelan langit ini sama seperti manusia besar, entah apakah itu akan membantu. Dev berdoa dalam hatinya agar binatang kecil yang menelan itu akan keluar untuk membantu dengan cepat sambil memikirkan tindakan pencegahan. Hahaha, Dev, apa kamu tidak ingin bertarung denganku dari dekat? Aku akan memberimu kesempatan, ayo. Muking tertawa dan menatap Dev. Tuan muda kedua sangat luar biasa. Tampaknya kepala keluarga sangat bijaksana dan mengizinkan tuan muda kedua keluar dan berlatih selama bertahun-tahun. Manajer Liu memandang Muking dengan kekaguman di matanya. Bab 3908 tak berdaya. Semudah Muking, dengan tingkat kultivasi seperti itu, prospek masa depannya tidak dapat diukur. Dev memandang Muking dan berkata dengan keras, jika kamu bisa, kembalilah ke dirimu sendiri dan lawan aku. Apakah kamu berani? Aku bukan orang bodoh, itu saja, aku tidak akan mengambil tindakan dan membiarkanmu melakukan 3 gerakan. Untuk mempermalukan Dev di depan umum, Muking memilih untuk tidak mengambil tindakan dan membiarkan Dev melakukan 3 gerakan. Oke, itu kesepakatan, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dengan 3 gerakan, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Dev berkata dengan keras. Dia hanya mencari kesempatan untuk menunda, ketika Muking muncul. Hahaha, itu kesepakatan. Dengan begitu banyak orang sebagai saksi, tunggu saja dan bersujud padaku. Muking tertawa, dan bayangan setinggi puluhan kaki itu bergetar. Bersiaplah, langkah pertamaku akan datang. Dev mulai beruntung. Tuan muda kedua, tidak, itu terlalu berbahaya. Manajer Liu melihat bahwa Muking ingin Dev melakukan 3 gerakan, jadi dia berteriak. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitiku sama sekali. Wajah Muking penuh percaya diri. Dev, sebaliknya, menggerakkan tubuhnya, dan aura di sekitarnya terus mengembun. Tetapi pada saat ini, Dev terus meneriaki binatang kecil yang menelan langit di dalam hatinya. Leluhur kecil, bangun dan bantu aku. Kamu telah mengambil begitu banyak sumber dayaku dan tidak bisa tidur sepanjang hari. Bangunlah dengan cepat, jika kamu tidak bangun, aku akan mati dan kamu tidak akan punya tempat untuk makan atau tidur. Dev berteriak dalam hatinya, tetapi binatang kecil yang menelan itu tidak menunjukkan respon. Senior, tolong bantu aku. Jika aku mati, tamatlah kamu. Kita hanyalah belalang di tali. Dev berkata pada Raja Iblis Ciyun. Apa yang bisa saya lakukan? Ia tidak mendengarkan saya. Kata Raja Iblis Ciyun. Dev merasa sangat tidak berdaya saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan?
Apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Melihat Dev masih enggan mengambil tindakan, Muking berkata dengan tidak sabar. Yang akan datang. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya langsung terangkat ke udara. Kemudian tinju besar dilempar oleh Dev. Tubuh Dev mengikuti dari dekat, menghantam bayangan itu dengan keras. Namun, tubuh Dev menembus bayangan dan tidak dapat melukai Muking. Hahaha, kubilang kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Muking tertawa. Dev mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, apalagi 3 gerakan, 30 gerakan tidak akan berguna. Kepala istana-istana Guanghan dan Luo Shouhai tampak gugup saat melihat ini. Semua orang siap. Selama Tuan Dev kalah, kami akan mengambil tindakan bersama. Kita tidak boleh membiarkan Tuan Dev jatuh ke tangan keluargamu, apalagi berlutut dan dipermalukan. Bisik kepala istana-istana Guanghan. Bagus. Semua orang mengangguk serempak. Manajer Liu juga memperhatikan aksi di sini, jadi dia berbisik, semua orang siap dan siap menyerang kapan saja. Saat ini, kedua belah pihak siap menyerang. Dev juga merencanakan serangan kedua. Sambil bersiap untuk menyerang, Dev berteriak dalam hatinya tentang binatang kecil yang menelan langit. Tapi tetap tidak ada gerakan. Serangan kedua Dev menembus bayangan itu lagi dan tidak menimbulkan kerusakan. Ada satu gerakan lagi, tunggu saja sampai kamu berlutut dan diinjak olehku. Muking berkata dengan bangga. Kepala istana-istana Guanghan dan yang lainnya telah memegang senjata mereka dan siap mengambil tindakan kapan saja. Ketika Dev melihat ini, dia sepertinya menerima takdirnya. Dia hanya punya satu kesempatan terakhir untuk bertarung. Dev terlihat melayang di udara, dengan semburan cahaya berkedip di tangan kanannya. Semua kekuatan di tubuhnya terkonsentrasi di tangan kanan Dev. Tinju cahaya suci. Pukulan Dev meledak dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya, sama mempesona seperti matahari. Aura yang menghancurkan langit dan bumi sedang menuju ke arah Muking. HMPH, ini gerakannya lagi. Muking mendengus tidak setuju. Tapi saat Muking mendengus, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari tubuh Dev, diikuti oleh kekuatan hisap yang besar, menyebabkan bayangan kental Muking mulai tertelan. Bab 3909 terjadi perkelahian jarak dekat. Dalam sekejap, bayangan besar itu tersedot ke dalam perut binatang kecil yang menelan langit. Sosok Muking muncul. Muking terkejut, tapi tinju cahaya suci Dev sudah ada di depannya, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Ledakan. Muking sangat terpukul oleh tindakan Dev. Tubuh Muking langsung terbang mundur, muntah darah. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Ketika manajer Liu melihat ini, dia panik, melompat, dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangannya kental dan luar biasa. Ketika kepala istana-istana Guanghan melihat ini, tubuhnya terangkat ke udara dalam sekejap. Suhu dunia tiba-tiba turun, dan dengan tembakan telapak tangan, langsung membeku dan menghancurkan telapak tangan manajer Liu. Dengan cara ini Dev tidak terluka, jika tidak, Dev pasti tidak akan mati atau terluka jika manajer umum Liu mengambil tindakan. Membunuh. Saat manajer Liu bertarung dengan penguasa istana Guanghan, Luo Shouhai berteriak keras. Dalam sekejap, semua orang naik ke langit. Mereka telah melakukan persiapan, dan sekarang mereka menembakkan kekuatan spiritual satu demi satu. Semua orang di keluargamu juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Tepat ketika huru hara akan pecah, kekosongan bergetar, dan kemudian sesosok tubuh muncul di udara. Ayah! Melihat orang itu datang, Muking tiba-tiba menjadi bersemangat. Ternyata itu adalah hantu kepala keluargamu. Dia pasti tahu bahwa Muking dan yang lainnya datang ke istana Guanghan untuk membalas dendam, jadi dia datang dengan khawatir. Kinger, kamu terlalu ceroboh. Sekarang kamu adalah satu-satunya anak laki-laki yang tersisa sebagai seorang ayah. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Sekarang lakukan apa yang harus kamu lakukan dan aku akan menahan yang lain. Kepala keluargamu berkata pada Muking. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Muking mengangguk dengan penuh semangat. Tapi kepala istana-istana Guanghan memiliki wajah yang sangat suram saat ini, dan matanya penuh dengan dingin. Dia masih bisa menangani manajer Liu. Tapi inilah pemimpin keluargamu yang lain. Meskipun dia hanya bayangan, kekuatannya mungkin tidak lebih rendah dari alam kesengsaraan tingkat 9. Aku akan menghentikan orang tua ini. Aku melihat hantu gunung iblis Lao meraung dengan marah, dan kemudian aura abu-abu melonjak ke seluruh tubuhnya, langsung membentuk cakar raksasa dan menuju ke arah kepala keluargamu. Penguasa istana Guanghan juga melambaikan tangannya, dan udara dingin yang mengerikan melonjak, berubah menjadi 2 es dan menyerang manajer Liu. Huru hara dimulai seketika, dengan aura yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dan berbagai mantra saling terkait. Langit dan bumi bergetar dalam huru hara. Seluruh wilayah selatan tampaknya terpengaruh, dan retakan ruang waktu terus muncul di kehampaan. Seluruh gunung iblis surgawi berguncang, dan banyak orang menatap ke arah istana Guanghan. Ribuan biksu bertempur di udara. Udara dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang besar, dan setiap kali biksu itu mengayunkan tinjunya atau menghunus pedangnya, hal itu disertai dengan raungan kekuatan spiritual yang sangat besar, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Sosok mereka bergerak cepat melintasi medan perang,
sama sulitnya dengan hantu, dan setiap konfrontasi disertai dengan aura mempesona yang meledak, menerangi seluruh medan perang. Senjata sakti dan senjata spiritual para biksu berterbangan di udara, ada yang menembus langit seperti meteor, ada yang membebani seperti gunung raksasa, dan ada yang berkabut seperti hantu. Setiap kali senjata ajaib itu bertabrakan, terdengar suara memekakkan telinga yang membuat tanah bergetar. Cahaya senjata ajaib terjalin membentuk lautan cahaya yang indah, menyelimuti seluruh medan perang. Teriakan, raungan, dan makian para biksu datang dan pergi, membentuk simfoni pertarungan yang penuh gairah. Wajah mereka dipenuhi tekad dan kegilaan, dan setiap pasang mata bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah mereka akan mencurahkan seluruh kekuatan mereka. Di medan perang, debu beterbangan dan asap memenuhi udara. Setiap kali biksu itu jatuh ke tanah, sekuntum bunga darah bermekaran, mewarnai tanah menjadi merah cerah. Bab 3910 Tuan Wilayah muncul. Namun, para beku ini tampaknya tidak kenal lelah, mereka berdiri lagi dan menyerang lagi dan lagi hingga kelelahan. Saya melihat seorang biksu memegang pedang panjang, pedang itu bersinar dengan cahaya dingin. Tubuhnya seperti angin, dan dia bergerak dengan ringan di antara kelompok musuh. Keterampilan pedangnya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, terkadang secepat kilat, terkadang selembut pohon willow Catkins. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia dapat memunculkan angin pedang yang dahsyat, memaksa musuh di sekitarnya mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, biksu lain sedang memegang kapak perang yang sangat besar. Kekuatannya luar biasa, dan setiap kali dia mengayunkan kapaknya, dia sepertinya mampu mengguncang bumi. Kapak tempur itu menghasilkan lintasan tajam di udara, dan aliran udara yang dibawanya menggulung debu di sekitarnya, membentuk medan perang yang kacau balau. Kedua biksu itu berpapasan di udara, dan benturan pedang dan kapak menimbulkan suara yang memekakkan telinga, seolah-olah langit pun berguncang. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh tabrakan tersebut menyebar ke segala arah, memaksa para biksu di sekitarnya untuk mundur. Di sekitar sini, biksu lain juga bertempur dengan sengit. Seseorang merapal mantra yang kuat, mengaktifkan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk lautan api, es atau guntur, menenggelamkan musuh di dalamnya. Beberapa mengandalkan keterampilan tubuh mereka yang luar biasa untuk bergerak bebas di antara musuh, mencari kekurangan dan memberikan pukulan fatal. Di medan perang, cahaya dari berbagai mantra terjalin membentuk tirai cahaya berwarna-warni. Di tirai tipis ini, sosok para biksu menjulang, dan setiap konfrontasi penuh dengan sensasi dan kegembiraan. Para beku terus mati, kehilangan nyawa mereka selamanya. Semakin banyak biksu yang menyelamatkan jiwa mereka, dan kemudian Jiang Yulian memimpin orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis untuk segera mulai membangun kembali tubuh mereka. Mata Dev memerah ketika dia melihat para biksu yang jatuh. Dalam pertempuran hari ini, Dev hanya bisa menjadi layak bagi para biksu yang mati dengan membunuh Muking itu. Mata Muking juga merah padam. Pada saat ini, kedua belah pihak sudah bermata merah. Mati. Dev dan Muking semuanya berubah menjadi aliran cahaya dan bertabrakan dengan sengit. Sekarang bagi mereka, kamu akan mati atau aku yang mati. Tidak ada ruang untuk mundur. Tepat ketika Dev dan Namuking hendak bertabrakan, segala sesuatu di sekitar mereka tiba-tiba tampak berhenti. Kemudian sebuah suara dari dunia luar datang perlahan, saya telah mengasingkan diri selama ratusan tahun, dan saya akan naik menuju keabadian, tetapi saya diganggu oleh Anda, anak-anak bodoh. Bagus sekali. Apa menurutmu kamu tidak menganggapku serius karena aku tidak muncul selama ratusan tahun? Dengan seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung, semua orang merasakan napas mereka menegang dan jatuh dari udara. Bahkan kepala istana-istana Guanghan jatuh ke tanah, kesulitan bernapas karena tekanan, dan tidak punya pilihan selain berlutut dengan satu kaki. Wilayah, penguasa domain selatan. Sosok bayangan kepala keluargamu memandang lelaki tua berjubah abu-abu di depannya dengan ngeri. Kamu tidak berlatih dengan jujur dan mengorbankan jiwamu untuk ikut bersenang-senang. Kembalilah. Orang tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dengan lembut. Semburan energi ungu yang agung dilambaikan dari tangannya, dan kemudian bayangan kepala keluargamu menghilang dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, kepala keluargamu, yang sedang mundur di keluargamu, muntah darah dan wajahnya sangat pucat. Mengapa kamu memprovokasi penguasa wilayah? Sialan! Kepala keluargamu menyeka darah dari sudut mulutnya. Sepertinya pengasingan yang begitu lama sia-sia. Namun di istana Guanghan, semua orang merasakan tekanan gemetar dari langit dan bumi, kehampaan sedikit bergetar, dan angin menderu-deru. Banyak biksu dengan tingkat kultivasi rendah yang pingsan karena paksaan ini. Semakin banyak biksu yang menundukkan kepala dan gemetar. Bahkan Master Mahayana seperti General Manager Liu dan Master Istana-Istana Guanghan pucat, mata mereka penuh ketakutan, dan mereka tidak berani menatap langsung ke penguasa wilayah selatan. Dev mengangkat kepalanya dengan keras dan melihat ke arah penguasa wilayah selatan. Dia ingin melihat seperti apa orang yang bertanggung jawab atas suatu wilayah. Bersambung.